Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Selama kita hidup di dunia ini, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalah, tergantung kualitas dan kuantitas masalah tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana caranya masalah tersebut menjadi berkah? Maka disitulah Allah telah berfirman di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Berperang melawan apa? Berperang melawan keinginan. Keinginan kita menjadi orang-orang kaya, keinginan kita menjadi orang sukses dunia dan akhirat, keinginan kita punya mobil, keinginan kita punya rumah. Tapi di saat itu kata Allah, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, sebab boleh jadi keinginan tersebut tidak dipenuhi oleh Allah, tapi itu baik bagimu. Kenapa demikian? Allah tahu apa yang terjadi. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum, sebab boleh jadi yang kamu senangi tapi tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Itulah sebabnya hari ini kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang selama ini kita jalani di dalam hidup. Karena tidak ada manusia tidak punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada orang yang ingin berdoa kepada Allah, terus minta es, tapi tidak dikasih oleh Allah es. Dia menangis setiap hari pingin es. Dia lupa Allah siapkan kulkasnya. Disitulah kulkas itu yang membuat es tersebut. Berarti dia harus menyadarinya bahwa di balik musibah, di balik ujian atau cobaan, ternyata disitulah peran Allah. Rencana Allah lebih indah. Rencana Allah lebih indah tepat pada waktunya. Maka hari ini jadikanlah masalah tersebut menjadi berkah. Bagaimana caranya mengubah masalah menjadi berkah? Bahkan berkah dunia dan akhirat. Maka ada 3 M. M pertama adalah menerima. M kedua adalah menyadari. Dan M ketiga lah mendekat. M pertama menerima. Kita harus ridho menerima ketentuan Allah. Ketika ada musibah, kita yakin betul bahwa ini dengan izin Allah. Kita teringat firman Allah di dalam surah 64 ayat 11. Ma asoba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah pun kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Hatinya tenang karena Allah tahu apa yang terjadi. Di saat itulah, karena yakin tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah, maka dia hatinya tenang. Kenapa demikian? Allah juga jelaskan di dalam surah 57 ayat 23. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Aku jelaskan yang demikian itu agar tidak bersedih hati apa yang terjadi pada dirimu, dan jangan terlalu gembira apa yang belum terjadi pada dirimu. Maka M yang pertama, kita harus menerima tentang ketentuan Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada ajarannya. M yang kedua adalah menyadari. Sadar diri, sadar dosa, dan sadar mati. Sadar diri, barangkali musibah yang selama ini kita alami, barangkali musibah yang selama ini terjadi pada diri kita akibat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Begitu juga akibat ulah tangan kita. Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan akibat ulah tangan manusia. Mereka Allah izinkan agar mereka itu menyadari ya, akibat ulah tangan dia, dan mereka kembali ke jalan yang benar. Begitu juga sadar mati bahwa hidup ini tidak selamanya kita di dunia. Suatu saat kita akan ketemu yang namanya ajal. Bahwa hidup dibatasi oleh ajal. Dari mana kita tahu bahwa hidup dibatasi oleh ajal? Dari surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah
wala yastaqdimun. Setiap umat itu punya batas ajalnya. Ketika ajal itu datang, nggak bisa diajukan, juga nggak bisa diundur. Dari mana kita tahu? Dari firman surat 32 ayat 11. Ya, di situ dijelaskan, kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa seseorang karena sudah batas ajalnya. Jadi memang kita di dunia ini nggak lama, paling lama 60-70. Berarti dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat kita meninggal. Maka M yang ketiga adalah mendekat. Kalau kita ada masalah, dekati Allah, jangan jauh-jauh. Kalau kita takut harimau, bolehlah kita lari karena takut diterkam. Tapi kalau kita takut dengan Allah, jangan lari, dekati Allah. Disinilah Allah telah berfirman dalam surah 2 Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan aku ini dekat. Dekatnya Allah sedekat urat nadi kita. Begitu dalam surah Qaf surah 50 ayat 16. Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah itu tahu. Sebab itu berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila hambaku berdoa, aku pasti kabulkan. Dekati Allah. Allah pasti selesaikan solusi masalah-masalah yang selama ini kita hadapi. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Dan itu pasti. Dan hari ini kita optimis, masalah apapun, karena sifatnya di dunia artinya temporer, maka tidak selamanya kita dapat masalah. Tidak selamanya kita sedih. Tidak selamanya kita sakit. Suatu saat pasti akan ada yang namanya gembira. Pasti ada yang namanya sehat. Pasti ada yang namanya kegembiraan. Karena optimis ada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.